Shalom, selamat pagi anak-anak Miss Rina semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini, Nak? Semoga kita semua tetap selalu sehat, sukacita, dan semoga damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar agama. Ya, jangan lupa dipersiapkan segala buku dan alat tulisnya. Ada baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, dilipat tangannya, ditutup matanya, diikuti doa misrina dari tempat masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang menciptakan bumi. Pada hari ini tolonglah kami agar mengerti dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kami. Ajarkanlah kami untuk mencintai lingkungan kami dan menjadi anak-anak Tuhan yang berguna bagi lingkungan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke anak-anak, nah sebelum kita belajar juga supaya kamu lebih bersemangat lagi belajarnya, kita akan bernyanyi yaitu yang berjudul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Ya, nats pengantar pelajaran kita pada pagi hari ini terdapat dari Mazmur 65 ayat 9 sampai 13 dan Ibrani 6 ayat 7 sampai 8. Bisa kamu lihat dari Alkitab kita, ya Nak, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke anak-anak, selamat belajar, selamat bernyanyi, dan ingat untuk jaga kesehatannya ya. Tetap semangat dan rajin belajar di rumah walaupun kita masih daring. Oke anak-anak, selamat belajar, semangat, Tuhan memberkati. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Oke anak-anak, sekarang kita belajar yaitu tentang lingkungan yang kucinta dari pembelajaran yang keempat. Ya, bisa kamu lihat di buku kita nak, halaman 32. Lingkungan yang kucinta. Ya, terdapat dari Mazmur 65 ayat 9 sampai 13. Bisa kamu baca secara mandiri ya nak ya. Bagaimana nats pengantar pembelajaran kita pada pagi hari ini dibaca secara mandiri ya. Disimak video pembelajaran berikut ini. Tuhan menciptakan alam semesta sangat indah untuk kebaikan semua makhluk hidup. Yang dikatakan makhluk hidup nak, itulah ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Khususnya pada manusia. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, maka kita harus bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat serta memelihara lingkungan tempat kita tinggal. Ya, termasuk dalam menjaga flora dan fauna yang ada di dalamnya. Yang dikatakan dengan flora nak, itu adalah tumbuhan, sedangkan fauna itu adalah hewan. Apakah kamu tahu nak, apa pengertian lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan mempengaruhi perkembangan kehidupan kita. Jadi, di mana kita tinggal dan apa yang ada di sekitar kita, itulah yang disebut dengan lingkungan. Tuhan menciptakan alam semesta ini sangat indah dan sudah menciptakan segala yang terbaik untuk semua kebaikan makhluk hidup, khususnya pada manusia. Nah, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan nak, maka kita harus bekerja dan bertanggung jawab dalam menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan tempat kita berada. Khususnya kita harus dapat melestarikan flora dan fauna, yaitu tumbuh-tumbuhan dan binatang. Namun, manusia seringkali lalai dalam menjaga dan memelihara lingkungan tempat kita berada, sehingga terjadilah bencana alam di mana-mana. Coba anak-anak Misrina semuanya sebutkan apa saja bencana alam yang sering terjadi karena tingkah manusia. Ayo, siapa yang tahu nak? Iya, contoh bencana alam yang sering terjadi yaitu ada tanah longsor. Tanah longsor itu terjadi karena penebangan hutan secara liar atau secara sembarangan. Kemudian terjadinya banjir karena membuang sampah sembarangan. Nah, apakah kamu pernah mengalami bencana alam di lingkungan tempat tinggalmu nak? Atau ada saudara-saudaramu yang pernah terkena bencana alam? Apa yang kamu rasa nak? Iya, tentu itu sangat mengerikan. Kita berharap itu tidak akan terjadi pada kita ya kan nak? Anak-anak Misrina semuanya, coba perhatikan lingkungan di mana tempat kamu tinggal. Apakah kamu merasa aman, nyaman, atau bahkan merasa tidak nyaman? Nah, manusia nak juga seringkali tidak memperhatikan lingkungannya. Sekarang coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar pemandangan alam, adalah ciptaan Allah yang sangat luar biasa, yang sangat indah yang Tuhan telah ciptakan untuk kita. Siapa yang pernah naik ke atas gunung nak? Ayo, siapa yang pernah naik ke atas gunung? Coba kalau kamu pernah naik ke atas gunung atau pernah kamu bayangkan bagaimana rasanya nak? Kalau kita di atas gunung nak dan kita melihat ke bawah, pasti kita akan melihat pemandangan yang indah. Ya, Tuhan sudah menciptakan alam yang indah untuk kita tempati dan Tuhan juga sudah membuat bumi sangat kaya.
kita bisa menggunakan pemberian atau segala ciptaan Tuhan dengan baik, asalkan kita dapat menjaga dan memeliharanya. Ya, kita dapat melestarikan lingkungan dengan baik agar tidak habis. Ya nak, tadi dengan cara tidak boleh menebang pohon sembarangan atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tetapi kita harus bisa menjaga, merawat, melestarikan lingkungan tempat kita tinggal dengan baik. Khususnya kita harus dapat melestarikan flora dan fauna, karena kita sangat membutuhkan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Bisa ya anak-anak, itulah nak sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan adalah sama kepada orang tua. Contohnya, bisa kamu lihat gambar berikut ini. Kita karena memiliki orang tua yang lengkap, maka itu merupakan suatu ucapan syukur yang sangat besar kepada Tuhan. Dan kamu diberi juga kesempatan untuk sekolah. Oleh sebab itu, kamu harus rajin belajar, sungguh-sungguh belajar. Ya, itu juga sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Apa yang kamu lakukan kepada Tuhan itu harus sama kepada orang tua. Karena orang tua itu adalah Allah yang kita lihat, Tuhan yang kita lihat. Oke anak-anak, paham ya? Nah, coba kamu perhatikan kembali. Kita harus dapat menjaga dan memelihara segala lingkungan yang ada di dekat kita. Oke, ini nak, ada sebuah contoh kegiatan sehari-hari di rumah, yaitu pertama menyapu halaman. Ketika kamu lihat kotor lingkungan kamu, maka kamu boleh menyapunya, ya nak. Kemudian yang kedua, mengutip sampah atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, menghemat air, tidak boleh boros menggunakan air. Yang keempat, mematikan lampu atau hemat listrik. Dan yang kelima, menghemat penggunaan kertas. Ya, tidak boleh boros menggunakan kertas. Dan yang keenam yang boleh kita lakukan adalah mendaur ulang segala benda-benda yang sudah tidak dipakai lagi. Ya, contohnya seperti botol plastik, kita bisa ubah menjadi sebuah kotak pensil. Ya, kardus bisa kita ubah menjadi sebuah prakarya. Oke anak-anak, inilah contoh kita untuk dapat melestarikan atau menjaga lingkungan kita supaya tidak tercemar dan tidak terjadi suatu bencana. Itu artinya kalau kamu sudah melakukan hal ini nak, kamu sudah mencintai lingkunganmu. Ya, seperti judul materi kita hari ini, lingkungan yang kucinta. Oke. Nah, demikianlah nak materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ingat ya, mari kita untuk semakin mencintai lingkungan kita masing-masing. Nah, sebagai tugasnya nak, coba kamu perhatikan buku kita dari halaman 35. Kamu akan bermain puzzle, kamu gambar. Kamu akan menemukan 8 jenis bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Contohnya, banjir, gempa, longsor, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, paham ya? Untuk tugas yang kedua, kamu lihat buku kita halaman 36. Pergilah ke suatu tempat bersama orang tuamu, berfotolah bersama dengan latar belakang pemandangan alam. Tempelkan fotomu dalam buku tugasmu. Nanti kamu bisa ajak orang tua kamu ya nak ya, untuk pergi ke suatu tempat yang berlatar belakang pemandangan alam. Contohnya sawah, atau ada gunung, sungai. Nah terserah.
Oke, bisa kamu tempelkan nanti fotomu di dalam buku tugasmu. Tugas kamu ada 2. Bisa ya anak-anak? Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran hari ini. Kami belajar tentang lingkungan yang kami cintai. Tolong kami agar kami dapat melestarikan flora dan fauna yang sudah Tuhan ciptakan. Semua Tuhan ciptakan dengan sangat indah. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajaran agama kita untuk hari ini. Miss berharap kamu dapat mengerti dan melaksanakannya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan segala tugas-tugasnya. Tuhan memberkati, salam sehat untuk kita semua. Semangat!